Selamat hari Sabat. Saya tahu beberapa anggota kita ada yang sakit, ada yang kurang sehat, tetapi itu tidak menghalangi kita untuk datang berbakti kepada Tuhan. Apalagi Sabat ini adalah Sabat terakhir di bulan November dan Sabat terakhir Desember dan Sabat terakhir di tahun 2025. Sabat ini adalah Sabat terakhir bulan Desember dan berarti Sabat terakhir di tahun 2025. Dan hanya beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2025 dan memasuki tahun 2026. Ketika saya menyusun khotbah saya ini di kamar, saya mencoba menengok ke belakang pada kehidupan saya di belakang. Secara jujur, ada perasaan sedih dan ingin menangis. Saya memikirkan ini adalah kali yang pertama bagi saya melewati tahun yang baru jauh dari keluarga saya. Tetapi setelah saya merenung, saya bilang merasa, oh Tuhan, saya sudah melewati hari demi hari. Saya melewati dan menikmati berkat-berkat Tuhan di tahun 2025 ini. Saya percaya Tuhan punya rencana indah bagi saya. Saya mungkin sendiri, saya mungkin jauh dari keluarga saya. Tetapi itu tidak mengurangi sukacita saya di Sabat ini. Karena saya tahu saya berada di lingkungan keluarga besar Lifehouse. Di mana di situ saya merasakan kekeluargaan yang besar. Di situ saya merasakan perhatian, kasih satu dengan yang lain. Sampai pada hari yang 361, hari ini, di tahun 2025, menyadarkan saya bahwa saya tidak sendiri. Saya memiliki seorang teman, saya memiliki seorang sahabat sejati, yaitu Yesus. Dialah sahabat saya, dialah yang mendampingi saya, dia yang menghibur saya ketika saya sedih, dia juga yang menguatkan saya di saat saya mulai lemah. Dia juga adalah sahabat, saudara dan saya. Judul khotbah saya pada Sabat ini adalah kesetiaan. Namun sebelumnya saya mengundang kita semua untuk berdoa. Kita tunduk kepala. Bapa di surga, kebutuhan kami yang terbesar pada Sabat ini adalah kecurahan Roh Kudus. Biar Engkau menguasai kami semua masing-masing dengan kuasa Roh Kudus, dan gunakan hamba-Mu ini menjadi saluran berkat di hari Sabat yang suci ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kesetiaan. Kata setia berasal dari kata kesetiaan, berasal dari kata setia yang ditambah dengan awalan ke dan akhiran an, mengakibatkan jadi kesetiaan. Apa itu setia? Terjemahan bahasa Inggris can be trust atau dapat dipercaya. Setia itu adalah orang yang dapat dipercaya. Dan dalam kamus bahasa Indonesia artinya berpegang teguh, patuh dan taat. Jadi orang yang setia bisa diartikan orang yang memegang teguh prinsip kehidupannya, tidak mudah dipengaruhi, patuh pada semua aturan dan perintah yang diterima, serta taat menjalaninya. Sekarang, apa ciri-ciri daripada orang yang setia? Kita boleh buka dalam Alkitab kita. Ciri-ciri orang yang setia. Kita bisa buka di dalam Lukas 16 ayatnya yang ke-13. Lukas 16 ayatnya yang ke-13. Di sana dikatakan, firman Tuhan, Lukas 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan,
Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Salah satu ciri daripada orang setia adalah cuma punya satu tuan. Dia tidak boleh berbagi. Karena kenapa katanya? Kalau dia memiliki dua tuan, artinya dia akan setia kepada yang satu dan yang satu tidak akan setia. Tidak mungkin dia akan setia pada dua-duanya. Jadi ciri khas daripada setia adalah, ciri-ciri daripada orang yang setia tidak mengabdi pada dua tuan. Dan ayat yang lebih jelas lagi dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 8. Yakobus 1 ayat 8 dikatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi orang yang mendua hati atau orang yang memiliki dua tuan, dia tidak akan hidup tenang. Apakah saudara-saudara mau hidup tidak ada ketenangan? Tentunya tidak. Kita semua pasti mau menginginkan kehidupan yang nyaman, yang damai, yang tenang. Artinya kita harus memiliki satu tuan saja. Kita tidak boleh mendua hati. Yang kedua, ciri yang kedua adalah memiliki integritas dalam hidup. Memiliki integritas di dalam hidup. Di dalam Lukas 16 ayatnya yang ke-14 dikatakan seperti ini. Semua itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencomokkan dia. Saudara-saudara tahu orang-orang Farisi ini orang-orang yang seperti apa? Kalau mau dibilang mereka itu adalah orang-orang yang sangat mengenal akan firman Tuhan. Tetapi adakah integritas di dalam kehidupan mereka? Karena mereka hanya mengetahui tetapi tidak melakukannya. Mereka tahu kebenaran tetapi mereka tidak mempraktekkan itu di dalam kehidupan mereka. Sehingga integritas tidak ada di dalam diri mereka, di dalam hidup mereka. Secara umum, integritas berarti kejujuran, konsistensi, dan kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi orang yang memiliki integritas, apa yang dia ucapkan harus sesuai dengan perbuatannya. Kita tidak dapati itu pada orang-orang Farisi. Jadi jika kita mau dikatakan orang-orang yang setia, kita harus memiliki integritas dalam kehidupan kita. Orang yang jujur dalam tindakan demi ucapan, dan ucapan yang tidak berbohong dan menutupi kesalahan, tetapi yang berani menyatakan benar itu benar, salah itu salah. Jadi kalau kita sudah tahu kebenaran, jangan sekali-sekali kita menutupi kebenaran itu. Kita harus berani menyatakan benar itu benar, salah itu salah. Seperti jarum kompas yang selalu menunjukkan kemana? Ke arah kutub. Itulah orang-orang yang berintegritas. Dan konsisten antara ucapan dan perbuatan. Dan orang yang memiliki integritas, disiplin, dan bertanggung jawab. Orang-orang yang setia, yang memiliki integritas, dia akan disiplin dalam menjalankan pelayanannya. Dia akan bertanggung jawab menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Di dalam Amsal 19 ayatnya yang ke-22 bagian A. Di dalam Amsal 19 ayat 22 bagian A. Mungkin kalau ada saudara-saudara yang sudah dapat boleh tolong dibacakan. Amsal 19 ayatnya yang ke-22. Apa yang dikatakan di sana? Amsal 19 ayatnya yang ke-22. Ada yang dapat? Boleh dibacakan dengan suara yang keras.
Amin, terima kasih. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaan. Siapa yang mau berteman dengan orang yang tidak setia? Atau siapa yang mau memiliki pasangan yang tidak setia? Jadi semua menginginkan, sama seperti tadi, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaan. Orang yang setia. Orang yang setia mendampingi pasangan hidupnya baik suka dan duka. Orang yang setia kepada Tuhan dalam menjalankan pelayanannya dengan apa? Dengan setia. Kesetiaan adalah sikap mental positif yang harus ada dalam hidup orang Kristen atau pengikut Yesus. Orang yang mengaku pengikut Kristus. Tapi kenyataannya yang terjadi, kesetiaan seseorang dipengaruhi oleh keadaan yang terjadi. Kesetiaan kepada Tuhan adalah komitmen kita kepada Tuhan untuk terus mengasihi Tuhan. Kesetiaan yang sebenarnya bukan hanya di perkataan, tapi sebuah tekad atau keterikatan yang sesungguhnya dengan Tuhan. Kesetiaan adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan saudara dan saya. Bahkan setiap orang Kristen selalu diarahkan kepada sebuah kesetiaan dalam berbagai aspek dalam kehidupan. Karena apa? Karena sejatinya guru kita adalah teladan kita. Dia adalah pribadi yang sangat setia. Siapa guru kita? Siapa teladan kita? Dia itu adalah Yesus. Yesus adalah teladan kita. Dan dia katakan dia adalah setia. Dia adalah setia. Di dalam Ratapan 3 ayatnya yang ke-22 sampai ke-23. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23, apa yang dikatakan di sana? Kalau saudara ada yang dapat, boleh tolong dibacakan. Mohon maaf. Ratapan 3 ayatnya ke-22 dan 23. Terima kasih. Jadi tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Teladan kita, Allah kita, dia adalah yang setia. Dia adalah orang yang selalu memegang kesetiaan, orang yang selalu berpegang di dalam prinsip. Itulah jadi teladan kita. Sekarang saudara-saudara, contoh-contoh kesetiaan berdasarkan tokoh Alkitab. Kita bisa melihat banyak contoh-contoh. Tokoh-tokoh dalam Alkitab menunjukkan kesetiaan mereka walaupun harus menghadapi kematian. Salah satu adalah Daniel. Daniel tetap setia berdoa kepada Tuhan meski tahu akibatnya dia bisa dilempar ke gua singa. Sudah ada peraturan bahwa orang hanya berbakti, hanya berdoa kepada siapa? Atau hanya menyembah kepada raja. Tetapi ketika peraturan itu dikeluarkan oleh Raja Darius pada saat itu, Daniel tidak merasa takut. Dia selalu datang ke soto rumahnya di atas, dan satu hari dia bisa berapa kali berdoa katanya? 3 kali dia berdoa. Yang mungkin kelihatan, tapi lebih banyak mungkin dia bisa berdoa. Daniel berdoa dan dia tidak merasa takut dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Darius. Sehingga ketika orang melihat Daniel ini berdoa, mereka melaporkan itu kepada raja. Dan raja pada saat itu sangat sedih karena dia sangat mengasihi Daniel. Dia sangat sedih, bahkan dikatakan bahwa raja tidak bisa tidur
Sampai menterinya datang kepadanya mengatakan, Daniel sudah berbuat dosa, harus dihukum. Akhirnya dengan berat hati, Raja Darius memberikan perintah agar Daniel bisa dilemparkan di gua singa. Tetapi Raja Darius masih berpesan, semoga Allahmu menyelamatkan engkau. Dan kita tahu ceritanya. Bagaimana Daniel bisa apa? Bisa selamat di dalam gua singa. Pagi-pagi sekali ketika Raja Darius tidak bisa tidur, pagi-pagi benar dia sudah datang kemana? Ke gua singa. Dia mengatakan, Daniel, apakah Allahmu menyelamatkan engkau? Daniel bilang, ya, Tuhan telah mengatup semua apa? Mulut daripada singa. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan dia. Saudaraku, kesetiaan Daniel membuat Tuhan apa? Jatuh cinta. Dan Tuhan menyayangi akan nyawanya. Sehingga dia mengirimkan malaikat untuk mengatup mulut dari singa-singa. Sehingga tidak mengapa-apakan Daniel. Yang kedua, tokoh yang kedua adalah Ayub. Kita pun sudah tahu cerita tentang Ayub. Bagaimana Ayub bukan seorang yang susah, bukan seorang yang miskin, tetapi Ayub memiliki apa? Harta yang berlimpah, harta yang banyak, memiliki hewan, kambing, domba yang begitu banyak. Tetapi kesetiaannya diuji. Apa? Kita tahu bagaimana setan mendatangkan atau mengambil semua apa? Milik daripada Ayub. Dia mengambil semua harta Ayub, bahkan anak-anaknya pun mati. Dan di saat itu juga bukan cuma sampai situ, Ayub merasakan penderitaan apa? Semua sudah hilang. Bahkan dia diberikan apa? Penyakit. Ditimpakan penyakit dari kaki sampai ke kepala. Bagaimana penderitaannya Ayub? Dia merasakan bagaimana kehilangan anak-anaknya, kehilangan hartanya, dan ditimpakan penyakit. Dan pada saat itu juga istrinya mendatangi dia dan mengatakan, kutuklah Tuhanmu. Tapi apakah Ayub melakukan apa yang dikatakan oleh istrinya? Kutuk saja Tuhanmu. Kalau kita mungkin dalam bahasa kita, ngana kutuk cuma nape Tuhan, ngana liang nape keadaan sekarang. Anak sunya ada harta, anak-anak so mati. Kong sekarang anak liang anak badan, so banyak dengan tu penyakit, timbul dari ujung kaki sampai ujung kepala. Tetapi Ayub dengan sabar mengatakan di dalam Ayub 2 ayatnya yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saya bisa membayangkan bagaimana penderitaan Ayub. Dan mungkin, kalau saya mungkin di posisi Ayub, ya mungkin saya juga lemah. Tetapi Ayub tetap teguh di dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Walaupun istrinya yang dicintainya sudah meremehkan dia, sudah menghina dia, bahkan menyuruh dia untuk mengutuk, tetapi dia tetap berpegang teguh di dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Saudaraku, masih banyak tokoh dalam Alkitab yang tetap mempertahankan kesetiaan mereka pada Tuhan, walaupun harus melewati penderitaan, walaupun diancam dengan mati, hukuman mati. Banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Contoh yang lain aja, ada Rut, ada Yusuf. Dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru banyak rasul-rasul mempertahankan kesetiaan mereka. Yohanes digoreng. Semua itu tokoh-tokoh dalam Alkitab ini mereka semua melewati ujian-ujian dengan mempertahankan kesetiaan mereka. Bagaimana dengan kesetiaan kita?
Kalau kita melihat tokoh-tokoh yang sudah kita belajar, kita baca di dalam Alkitab, mereka tetap mempertahankan kesetiaan mereka. Terus bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana kesetiaan kita? Lukas 16 ayatnya yang ke-10. Lukas 16 ayatnya yang ke-10 mengatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga di dalam perkara-perkara besar. Kita bisa berpikir, kita bisa melihat apakah saya ini sudah setia dalam hal-hal kecil. Kalau kita sudah setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kita kepada hal-hal yang lebih besar. Kalau kita setia dengan berkat-berkat Tuhan yang kecil yang Tuhan percayakan kepada kita, kita siap untuk menerima berkat-berkat yang lebih besar yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Allah menghendaki dan sangat berkenan dengan kesetiaan umat pilihannya. Pada waktu yang lalu kita sudah memilih pegawai-pegawai jemaat. Untuk tahun 2026. Di saat kita dipilih dan di saat kita menerima tugas dan tanggung jawab itu, kita sudah membuat komitmen dengan Tuhan. Di saat kita menerima tanggung jawab, ketika pendeta di sini ataupun sekretaris membacakan dan kita menerima tanggung jawab itu, kita sudah membuat komitmen dengan Tuhan. Kita sudah bertekad bahwa kita akan menjalani tanggung jawab itu. Kita akan melakukannya dengan setia. Kita siap menjalani tanggung jawab tersebut. Karena apa? Di dalam menjalani tanggung jawab kita, Allah menuntut kesetiaan kita karena pekerjaan yang kita jalani ini adalah pekerjaan Tuhan. Bukan pekerjaan manusia. Coba saudara bayangkan, kita saja bekerja pada manusia, kita akan melakukan yang terbaik. Kita lakukan semampu kita, apalagi kita melakukan pekerjaan Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di depan kita punya tanggung jawab. Saya sendiri pun, pendeta, waktu terpilih ketua ada beban. Bukan beban gimana, saya lebih takut menolak. Saya menjadi beban karena sanggupkah saya menjalankan tanggung jawab ini? Karena bukan main-main. Seorang pemimpin adalah teladan bagi anggota-anggotanya. Setiap perkataan saya, setiap perbuatan saya itu bisa menjadi cermin buat anggota-anggota. Kalau kita kalau di Indonesia, kalau ada anaknya aja yang berbuat salah, nah itu lihat anak ketua, lihat anak pendeta. Figur seorang pemimpin adalah orang-orang yang harus setia, harus mempunyai prinsip, harus berintegritas, yang berani menyatakan benar itu benar, salah itu salah. Itu yang membuat apakah saya bisa? Tuhan, apakah saya mampu? Tetapi kita percaya kesetiaan bergerak dari hati. Dan itu proses yang perlu kita usahakan pertumbuhannya. Kesetiaan bukan proses satu hari, tetapi apa? Proses terus menerus. Saya pun harus banyak belajar. Karena saya percaya proses ini bukan hanya hari ini, besok dan lusa, tetapi proses ini harus saya jalankan setiap hari. Dengan apa? Dengan pertolongan Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, berikan kepada kita kemampuan untuk menjalankan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena pada akhirnya kesetiaanlah yang akan membuat kita bernilai di hadapan Tuhan.
Hal kecil yang menguji kesetiaan kita adalah, contoh saja yang kecil. Menguji kesetiaan kita adalah apa? Datang tepat pada waktunya. Coba saudara bayangkan, saya bekerja, kalau di tempat kerjaan saya bekerja jam 8 sampai jam 4 sore. Dan saya akan berusaha, karena saya dari rumah jam 7 sudah harus keluar rumah, karena jam 8 saya sudah harus ada di rumah daripada klien. Dan saya harus menempuh perjalanan 1 jam. Saya akan berusaha, saya akan tepat jam 8 saya sudah ada di rumah klien. Itu kita lakukan pekerjaan manusia. Kita berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kita berusaha untuk on time. Kita berusaha untuk menjalankan tanggung jawab kita dengan benar. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Tuhan hanya meminta, kalau kita kan sudah punya peraturan, jam 10 ibadah kita mulai. Apakah kesetiaan kita bisa kita tunjukkan melalui kehadiran kita di hari Sabat yang suci tepat pada waktunya? Apakah itu bisa kita lakukan? Ya, mudah-mudahan kita berharap tahun depan, di tahun yang baru, ada perubahan dalam kehidupan kita. Ada perubahan di dalam kehidupan kita setiap hari. Berawal aja dengan hal-hal yang kecil. Kita berusaha untuk datang tepat waktu. Kita berusaha untuk menjalankan tanggung jawab kita. Dan saudara yakin, saudara percaya, jika kita melakukan semuanya itu, janji Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Janji Tuhan, Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang limpah. Sedangkan manusia aja kita bekerja bisa dikasih bonus kalau dilihat kita bekerja dengan baik. Apalagi Tuhan. Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Bukan cuma bonus 1 bulan gaji. Coba kita bayangkan. Kalau saja Tuhan itu lalai memperhatikan kita. Tidak usah banyak. Tuhan bilang, aduh kita terlambat. Kasih napas si Helda. Yang usah banyak-banyak, 10 menit aja. Karena kita udah tidur. Seandainya Tuhan seperti itu, apa yang terjadi dengan saya? Hanya lalai 10 menit saja, mungkin saya sudah tidak bernafas lagi. Mungkin saya sudah bisa ditolong lagi. Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Apabila kita setia, kita akan melihat berkat-berkat Tuhan. Apabila kita setia, Tuhan akan membuka jalan kita. Kita sendiri akan kaget, wah, kita tidak sangka, kok bisa? Secara pribadi, saya banyak merasakan itu. Saya berpikir, Tuhan, pendapatan saya segini. Tetapi semua kebutuhan yang sudah saya berikan, masih ada uang yang sisa. Kalau mau dipikir, tidak akan cukup. Tetapi Tuhan dengan caranya Tuhan, Dia menolong saudara dan saya. Dengan caranya Tuhan, Dia mau menyadarkan saudara dan saya bahwa Dia itu setia. Dia tidak pernah lalai di dalam menepati janjinya. Dia selalu memperhatikan kita. Bahkan Dia akan berkorban bagi saudara dan saya. Di dalam Galatia 6 ayat 7 mengatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Jadi saudara-saudara, di dalam menjalankan tanggung jawab kita, jangan ada main-main. Jangan pernah kita bermain-main dengan Tuhan. Karena Tuhan sendiri tidak mau dipermainkan. Jangankan Tuhan, saudara sendiri pun, saya sendiri pun tidak mau dipermainkan. Tuhan sudah mengatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Apa yang kita tabur? Kita tabur kesetiaan,
kita akan mendapatkan upah dari kesetiaan itu. Tetapi apabila kita tabur kesusahan dengan tidak baik, kesusahan itu akan mendatangi kita. Dalam Roma 2 ayat 6 mengatakan, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kita melakukan yang benar, kita akan mendapatkan upah yang benar. Tetapi jika kita melakukan dosa, akibatnya tentu apa? Penderitaan yang kita alami. Selain Allah kita itu setia, Dia juga Allah yang berperaturan. Dia konsisten dengan ucapan dan perbuatannya. Dia disiplin dan bertanggung jawab. Dan Dia menghendaki agar kita juga bisa meniru teladannya. Seperti ayat tema yang sudah dibacakan Ibu Ani tadi, dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Tuhan tidak akan menghukum orang yang tidak mengetahui. Tetapi orang yang sudah mengetahui kebenaran dan kita tidak melakukan, dikatakan apa? Kita berdosa. Akibatnya apa? Akibatnya ada kematian kekal yang akan kita peroleh. Ada yang berkata bahwa kesetiaan itu diuji oleh waktu. Tetapi semuanya tergantung respon kita dalam panggilan Tuhan. Respon yang kita tunjukkan dalam segala situasi kita. Pada beberapa waktu yang lalu, di hari Rabu saya sudah pernah membawakan firman, Who am I? Siapa saya? Mohon maaf. Siapa saya? Saya adalah apa? Sahabat Kristus. Saya adalah biji mata Tuhan. Saya adalah kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Sekarang, apa respon kita? Apa respon kita terhadap panggilan Kristus? Orang yang mengasihi kita. Apa respon kita? Kita diuji oleh waktu, tetapi semuanya tergantung pada diri kita. Karena kesetiaan itu adalah pilihan. Jika kita mau setia, kita akan mendapatkan upah yang baik. Jika kita tidak setia, kita juga pasti akan mendapatkan upah. Kesetiaan itu adalah pilihan. Dan apa janji Tuhan bagi orang yang tetap memiliki kesetiaan? Di dalam 1 Korintus 15 ayatnya ke-58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Apapun mungkin, saudara-saudara, mungkin kita hanya melakukan pekerjaan kecil di gereja. Misalnya mungkin kita hanya merapi-rapikan kursi atau kita membersihkan meja yang kotor. Tuhan katakan jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan memperhitungkan setiap apa yang kita perbuat. Jadi kita jangan khawatir. Di dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mungkin saudara bilang, oh Tuhan, kita tidak sanggup. Pekerjaan ini terlalu berat buat saya Tuhan. Tetapi janji Tuhan dikatakan di dalam Kisah 1 ayat 8 bahwa apa? Kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus ada dalam diri kita. Sehingga katanya apa? Kita bisa memberitakan pekabaran itu kemana? Ke seluruh Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Tuhan akan menyanggupkan. Sama seperti saya, awan sempat pikir Tuhan, apakah mampu saya? Tapi Tuhan
tolong. Dan saya yakin Tuhan akan memampukan saudara dan saya dalam menjalani tanggung jawab kita di depan. Dan di dalam Yohanes 14 ayatnya yang 14 mengatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Mintalah kepada Tuhan. Selalu saya berdoa, Tuhan beri saya hikmat. Tuhan berikan saya akal budi. Agar dengan hikmat dan akal budi yang Tuhan berikan, saya dimampukan untuk menjalankan setiap tanggung jawab saya. Mazmur 1 ayatnya yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Janji Tuhan yang luar biasa bagi orang-orang yang setia. Jika kita tetap setia, katanya, kita seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia akan menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak akan pernah layu daunnya. Bahkan dikatakan apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil. Amin. Puji Tuhan. Janji Tuhan bagi saudara dan saya, jika kita melakukan semuanya dengan setia, apa yang kita perbuat akan berhasil. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bukan main, janji yang luar biasa. Bayangin apa yang belum pernah kita lihat. Kita mungkin sudah berkeliling melihat hal-hal yang indah di dunia ini. Apa yang belum pernah apa katanya? Kita rasa. Apa yang belum pernah timbul di dalam angan-angan hati kita, itu yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Jika kita tetap memelihara kesetiaan kita. Kesetiaan adalah wujud kasih kita kepada Tuhan. Dan janji Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia adalah kehidupan yang kekal. Dan menikmati segala sesuatu yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, bahkan tidak pernah timbul dalam hati kita. Saudaraku, kesetiaan kita menjadi pilihan bagi saudara dan saya. Kita untuk memprioritaskan Tuhan. Untuk memelihara kesetiaan kita kepada Tuhan, maka kita perlu tetap memelihara hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita tidak akan mencapai kesetiaan itu jika kita tidak memelihara hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita tidak akan berhasil kalau kita tidak menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Kita tetap berpegang pada prinsip kebenaran. Kesetiaan sejati dimulai dari kesadaran bahwa kita telah lebih dahulu dikasihi dan dipercaya oleh Tuhan yang adalah Allah yang setia. Kita setia adalah respon kita terhadap kasih Tuhan. Kita menunjukkan kasih Tuhan karena apa? Karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dengan respon kita adalah apa? Kita mengasihi Tuhan dengan apa? Dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dengan kesetiaan kita menjalankan tanggung jawab yang Dia percayakan kepada kita. Saya mempunyai satu ilustrasi. Saya baca cerita ini di suatu artikel dan ini kejadian yang nyata. Seorang suami istri tinggal di sebuah kampung atau sebuah desa dan mereka memelihara seekor anjing. Suaminya adalah seorang yang pemabuk, yang senang minum minuman keras. Istrinya adalah seorang yang setia. Dan setiap minggu ketika dia pergi berbakti, selalu dia membawa anjing kesayangannya. Dan selama perbaktian itu, anjingnya dengan setia duduk di samping wanita yang duduk di kursi dan mendengarkan acara di perbaktian itu. Setiap hari kebaktian anjing ini selalu ikut bersama dengan
ibu ini atau dengan nyonya ini. Suaminya tidak tahu kemana nih anjing. Dia cuma tahu istrinya pergi dan dia tidak tahu anjing ini ada kemana. Karena memang pekerjaannya hanya seorang pemabuk yang senang minum minuman keras. Hingga pada suatu saat istrinya ini jatuh sakit atau wanita ini jatuh sakit. Dengan kondisinya sakitnya yang begitu serius, begitu parah, mengakibatkan dia akhirnya harus meninggal. Tetapi saudara-saudara, teladan yang ditinggalkan oleh wanita ini, anjing ini walaupun ibu ini sudah tidak ada lagi, tetapi setiap hari kebaktian, anjing ini pergi ke gereja. Dia duduk di duduk di tempat yang biasanya dia duduk. Dan dia mengikuti perbaktian dari pertama sampai acara berakhir. Dan itu dia lakukan itu setiap perbaktian. Awalnya pria ini tidak memperhatikan, tetapi lama-lama dia melihat, kenapa nih anjing ini? Kemana dia? Hingga pada satu saat pria ini mengikuti anjing. Dia ikut dari belakang, dia melihat anjing itu berlari dan memasuki sebuah gereja. Dan pria ini pun ikut masuk. Selama wanita atau istrinya hidup, dia selalu mendoakan suaminya, tetapi suaminya tidak memperdulikan. Dia tetap sibuk dengan kesibukannya. Dan pada saat itu, kali pertama pria ini masuk gereja. Dia lihat anjing yang duduk langsung di samping bangku. Dan pria ini pun ikut masuk. Dia duduk juga di tempat duduk yang biasanya istrinya duduk. Dia ikuti perbaktian sampai perbaktian itu selesai. Saudara-saudara, ketika pria ini mengikuti perbaktian, Roh Kudus menggerakkan hatinya. Dia tersentuh dan dia menyadari bahwa dia sudah jauh daripada Tuhan. Akhirnya dia bertobat. Singkatnya dia bertobat dan dia mulai setia. Dia meninggalkan kehidupan lamanya. Dia merubah kehidupannya. Dia menjadi seorang yang setia kepada Tuhan. Hanya seekor anjing. Tuhan bisa menggunakan berbagai cara untuk menyelamatkan orang-orang yang dikasihinya. Saat itu Tuhan menggunakan seekor anjing untuk menobatkan bapak ini. Dan satu jiwa bisa diselamatkan. Kita tahu, satu jiwa diselamatkan, sorga bersukacita. Bagaimana kalau orang banyak bisa diselamatkan? Gempar sorga. Karena apa? Puji-pujian. Satu jiwa selamat. Satu jiwa dibawa kepada Tuhan. Dan saya percaya, saudara dan saya bisa melakukannya. Jika kita memiliki hubungan baik dengan Tuhan. Jika saudara dan saya tetap setia. Jika saudara dan saya tetap memelihara kesetiaan kita, integritas kita, yang hanya memiliki satu Tuhan saja. Kita berbakti kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia Tuhan akan menyertai kita dalam setiap pelayanan kita. Dan kesetiaan kita tetap terpelihara sampai kita mendengar Tuhan berkata, marilah kepadaku, hai hamba yang setia, terimalah hidup kekal yang telah kujanjikan. Adalah doa dan harapan kita semua. Tuhan memberkati.